Nama saya Keke Taruli Aritonang, dilahirkan di Jakarta pada 27 April 1969, alumnus FKIP Universitas Jambi jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 1996. Saya meraih gelar Magister Pendidikan pada Universitas Kristen Indonesia Jakarta tahun 2004. Sejak tahun 2000 hingga saat ini, saya mengajar sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Kristen 1 BPK Penabur Jakarta. Selain mengajar, saya juga membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler menulis. Menjadi guru bagi saya itu adalah panggilan jiwa. Saya harus dapat menjadi inspirasi bagi murid saya. Saya juga menulis buku dan beberapa karya tulis saya lainnya, juga membimbing siswa untuk menulis. Buku pertama saya diterbitkan oleh penerbit Grasindo pada tahun 2009, berjudul Keterampilan Menulis Bahasa Indonesia untuk Tingkat SMP. Buku kedua berjudul Catatan Harian Guru Menulis Itu Mudah, diterbitkan oleh penerbit Andi Yogyakarta pada tahun 2013. Selain buku yang saya tulis, saya juga membimbing menulis untuk para siswa dan menghasilkan buku karya siswa. Yang pertama berjudul Mata Hati, kumpulan cerpen terbaik siswa SMPK 1 Penabur, dan Persahabatan Pemulung, antologi puisi bebas bergambar peristiwa yang diterbitkan oleh SMP Kristen 1 Penabur Jakarta pada tahun 2009 dan 2010. Karya-karya tulis saya bertema pendidikan rutin diterbitkan pada Jurnal Pendidikan Penabur. Saya juga rutin setiap tahun mengikuti ajang lomba yang berhubungan dengan dunia tulis-menulis tingkat nasional, seperti lomba buku pengayaan yang diselenggarakan oleh Pusat Perbukuan Diknas, LKIG yang diselenggarakan oleh LIPI, dan LKG dalam pembelajaran yang diselenggarakan oleh Kemendiknas. Prestasi di bidang menulis yang saya peroleh pada tahun 2007 juara 2 Lomba Karya Ilmiah Guru se-Penabur Jakarta. Finalis LKG dalam pembelajaran tingkat nasional tahun 2008. Juara Harapan Lomba Menulis Cerpen LMCR tingkat nasional tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Raya Kultura dan PT Roto. Juara Favorit Lomba Menulis Cerpen Remaja LMCR tingkat nasional tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Raya Kultura dan PT Roto. Dan saya juga sebagai finalis Lomba Karya Ilmiah Guru yang diselenggarakan oleh LIPI tingkat nasional berturut-turut dari tahun 2011, 2012, dan 2013. Sejak tahun 2011, sekolah saya di SMP Kristen 1 Penabur merubah cirinya, yang semula mengembangkan potensi dan kreativitas siswa dalam membaca dan menulis, menjadi sekolah yang dapat membentuk pribadi Kristiani, berilmu tinggi dan berjiwa entrepreneur. Agar ciri khas tersebut terwujud, semua guru wajib mendidik siswanya agar dapat memiliki karakter seorang entrepreneur. Salah satu cara yang dilakukan adalah setiap guru membuat proyek pembelajaran entrepreneurship yang diintegrasikan dalam materi pembelajaran. Proyek pembelajaran tersebut dapat dilakukan secara berkolaborasi dengan guru bidang studi lainnya. Saya memilih proyek pembelajaran Sociopreneurship yang saya integrasikan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan berkolaborasi dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Proyek pembelajaran Sociopreneurship ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter peduli sosial pada anak didik saya. Setiap tahun ajaran baru, proyek ini saya jalankan khusus di kelas 9 sebagai bekal untuk mereka ketika duduk di SMA, mereka sudah memiliki karakter peduli dan diharapkan mereka dapat juga menerapkannya di lingkungan sekitar rumahnya. Proyek pembelajaran Sociopreneurship ini kami susun sebagai salah satu syarat kelulusan dan dipresentasikan pada ujian praktik gabungan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan Pendidikan Agama Kristen. Saya berlatih menulis sejak tahun 2005 sampai saat ini. Saya berlatih menulis agar saya dapat menjadi teladan bagi murid saya. Sehingga ketika siswa diberi tugas menulis, mereka dengan senang hati mengerjakan tugas tersebut. Tahun 2006 saya mengusulkan pada kepala sekolah untuk membuka ekstrakurikuler menulis di SMP Kristen 1 Penabur. Usulan tersebut diterima dengan syarat saya yang harus menjadi guru pembimbingnya.
Saya berupaya untuk menumbuhkan budaya menulis di SMP Kristen 1 Penabur. Sejak pertama kali ekstrakurikuler menulis dibuka pada tahun 2006. Setiap tahun saya mewajibkan siswa mengikuti berbagai ajang lomba menulis, baik yang diadakan di tingkat sekolah, DKI maupun tingkat nasional. Dari semua lomba yang diikuti, tidak semuanya berhasil menjadi pemenang. Tetapi saya tidak putus asa. Tujuan saya mengikuti berbagai lomba menulis tersebut adalah sebagai motivasi untuk saya terus-menerus dapat menulis. Selain itu, melatih diri saya untuk terus-menerus mengeluarkan ide-ide baru dalam bidang pengajaran. Sehingga dari hasil ide baru tersebut saya tuangkan dalam bentuk karya tulis. Berbagai cara saya lakukan dalam membimbing siswa. Yang pertama, saya mewajibkan siswa saya untuk memiliki buku catatan harian. Buku itu dapat berisikan tentang hal-hal apa saja dan ungkapan kesedihan, kekesalan, kegembiraan, kegiatan rutin di sekolah. Boleh mengungkapkan ide-ide yang ada dalam pikiran dan sebagainya. Yang kedua, saya membimbing siswa dalam berbagai ajang lomba. Saya menyempatkan diri saya ketika istirahat atau jam kosong untuk anak-anak boleh berkonsultasi di dalam mengikuti lomba menulis. Selanjutnya, saya juga menyelenggarakan dan mengikuti berbagai pelatihan menulis. Saya juga mempublikasikan hasil karya siswa dalam bentuk buku. Dalam buku The Leader in Me yang ditulis Stephen R. Covey dinyatakan pada halaman 32 bahwa sikap orang dewasa di Amerika terhadap pendidikan, 62% sekolah harus mengajarkan etika dan tanggung jawab sosial. Hal ini dikatakan sangat menarik sebab sebelumnya etika dan karakter serta tanggung jawab sosial nyaris dilarang di bidang pendidikan. Sebab sikap orang ketika itu bahwa mendidik etika dan tanggung jawab sosial adalah pada orang tua. Pembawaan karakter dasar dan keterampilan kehidupan biasanya diajarkan di rumah. Namun dewasa ini rumah sudah tidak dapat diharapkan. Dan banyak sekolah tidak lagi memberi pelajaran tentang topik yang berhubungan dengan karakter atau keterampilan bergaul. Karena tekanan berat untuk berfokus pada mata pelajaran inti. Ketika anak-anak didik saya melakukan proyek sosial, mereka sangat antusias untuk melakukannya. Selain mereka dapat berbagi, ternyata mereka lebih banyak lagi mendapat pelajaran tentang kehidupan yang belum pernah mereka dapatkan, baik di rumah maupun di sekolah. Saya Keke Tarua Aritonang, terima kasih.